Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya ya, menyampaikan cerita-cerita yang tidak penting, terutama belajar sambil membagikan, ya, sembari berbagi. Untuk dari kita dapat dari pelajarannya sampai ke pembagian video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk menyervis apa-apa yang bagian-bagian yang rusak. Di sini ada jalur skematik yang namanya Borneo skematik ya. Di sini saya jelasin lagi jalur-jalurnya, bisa dipoto ataupun di screenshot. Jalur touchscreen iPhone 12. Di sini sekali lagi saya menemukan jalur yang memang betul-betul sempurna dibanding yang lain-lainnya ya. Apa salah pemikiran saya atau salah membaca, memang saya akui dari iPhone ke Android itu jauh berbeda ya untuk jalur. Ya, kalau di iPhone memang dikhususkan untuk jalur-jalurnya, entah kenapa. Kalau untuk di Android singkat, simple, padat. Itu di Android. Kalau di iPhone ini sangat berbeda. Kalau iPhone memang berbeda jauh. Kalau Android ke laptop, ke PC itu hampir sama jalurnya. Cara teknik jalurnya itu sama. Kalau untuk iPhone ini memang jauh berbeda. Kita mulai belajar sambil berbagi. Ini dia. Untuk jalur touchscreen iPhone 12, kita mulai dari mana ini saya juga nggak tahu. Intinya biasanya kalau di Android dia ke IC power dulu deh, atau baterai. Oke, kita mulai menjelajahi ya, sebelum atau mau di screenshot dulu ini, atau mau dipelajarin dulu yang ini, seri-serinya ini ya. Ini banyak artinya ya, harus dipelajari dulu ini tekniknya di sini ya. Dan singkatan-singkatan ini bisa paham apa maksudnya ya. Kalau nggak dipelajari ya nggak paham. Langsung aja kalau membahas ini sama aja kita buka sekolahan ya, atau kursus. Kita langsung ke sini sambil mengenalkan dan belajar. Ini kalau bisa di screenshot model kayak gini ya, screenshot lah ini. Tak pantengin dulu. Saya segini ya, nggak bisa halus besar kecilnya. Kita mulai dari soket apa dari mana ini? Kayaknya dari soket ya, hitung-hitungannya. Soket dulu, oke. Saya nggak kelihatan angkanya ya. Besar lagi dikit. Ini dia mulai dari sini ya. Kayak gini kayaknya pas. Oke, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini 1, 3 ini biasanya api, apalagi merah-merah gelap ini. Kita turut dulu ke nomor 1 ya. Ini wajib diturut kalau untuk pengapian. Kebanyakan yang rusak itu ya dari pengapiannya dulu. Masuk ke IC kecil, entah apa IC ini ya. Dari mana tadi? Nomor 1 ini dia. Ulang. Nah, ini ya. Nomor 1. Agak ngeping dia merah muda. Oke. Masuknya ke IC power ya. Sini dia. Dan keluar
sini ya, warna sini ya, kita turun dulu, masuk keluar masuk keluar masuk keluar. Balik ketiga deh ya, angka 1 langsung ke mana ini, titik 2 ini, kemungkinan ketiga inilah. Nah ini dia untuk api ini ya, berbagi dia dari IC power masuk ke IC jalur-jalur untuk menuju ke CPU ini. Itu kita turut jalur mana ini? Jalur yang ketiga. Biar tahu titiknya nyangkutnya di mana, itu wajib diperiksa. Ini dia nih. Ini ada IC kecil, IC apa ini? Kayaknya resistor sama dioda ya. Entah IC entah apa ini. Nggak kelihatan benar mata. Masuk lagi ke sini ya. Ini wajib ini diperiksa ini. IC kayak IC kecil. Ini kemungkinan bocor kan ini. Masuk sini, ini lilitan. Masuk sini, ini pun jadi satu nih ya. Jalur tapi nyebrangin lilitan ini udah beda wattnya dia, udah beda arus. Kemana lagi tadi? Hilang ya, ini dia. Masuk ke sini ya. Oke, masuk ke IC lagi, masuk ke IC sama, cuman ini prosesnya berbeda tujuannya. Oke, ini pecah ke sini masuknya. Ini yang penting-penting ini yang kayak gini nih lah. Nah, setelah masuk ke IC ini pecah lagi nih, masuk ke CPU ini. 3 ini masuk ke CPU 4. Pastinya masuk itu. Ke CPU rame-rame itu biasanya. Putus di sini untuk pengapian untuk mengantarkan arus, dibagi lagi masuk ke CPU dia nih. Oke, kita antarkan dulu ke CPU nih. Wih, ke IC power, bukan ke CPU. Oke, ke IC power ini lumayan rawan ya. Mutarnya ini agak membingungkan saya juga untuk perputarannya nih. Yang penting itu kan titik-titik ini ya, yang harus dicek ini ya. IC kecil ini konslet apa enggak, di mana terletak pinnya. Ini titik ini bisa dicek nih, konslet atau enggak ini resistor maupun diodanya. Setelah itu kita perluas saja, agak berlengar bacanya kayak gitu gini aja ya. Bisa di screenshot lah, ini susah jelasinnya ini. Mana ngepasnya nih kayak gini biar kelihatan semua. Screenshot ini ya, bisa di screenshot, perbesar lagi dengan HP-nya titik ini. Nah, ini saya perbesar lagi yang bagian CPU ya, mungkin ada yang nyangkut-nyangkut di kutu-kutunya ya. Jadi mulai dari sini tadi ya, kayak gini. Berarti yang berbatas ini bisa diperbesar. Nah, ini ya, gini ya, udah habis ke atas. Kita perbesar lagi, nggak kena bro. Ini kena lainnya. Ini masih nggak kena, screenshot aja lagi, gede lagi, nggak kelihatan titiknya. Ini kelihatan ya, titik ini kelihatan ya.
masuk resistor apa dioda ini. Nah, ini masuk resistor. Ini saya buat tes pinnya, konslet atau tidak. Setelah itu lurus, nggak ada ya, itu bisa di screenshot. Mundur lagi, kita naik ke IC power. Nggak jelas titiknya apa, mataku ini nggak beres. Titiknya untuk bagian IC powernya nggak ada yang nyangkut ya ke resistor atau diodanya ya. 15. Nah, ini nyangkutnya ya. Ini coba dicek, 2 ini sama kayak 2 di bawah ini tadi. Nah, ini cek dulu ini 2 ini. Coba di screenshot. Bagian paling atas ya, terakhir ini. Ini ada 1. Lebih dari sana cara ngeceknya. Kalau rusaknya ini berarti langsung ke ngukur ke kaki-kaki soket ya. Sini. Ngukurnya di sini dia. Baru ketemu, bisa semua dari sini ngukurnya ini. Dimana yang konslet turut diikutin jalurnya. Sekarang ini screenshot aneh, biar agak gede titiknya itu kelihatan. Dari warnanya kan tahu juga. Di screenshot lagi tempat lain. 3 titik ini, ntar dipasin dulu. Mana yang pas ini? Ini dia bagian ini ya. Screenshot. Ini yang lain atas lurus ya, untuk ceknya. Kalau membongkar CPU mungkin ini kita CPU atau IC power ya. Nah, titiknya udah kelihatan kayak gini. Bongkar titik-titik IC CPU dan IC power, IC CPU ya. Kalau mau rebol, oke, kita perluas lagi. Nah, kayak gitulah bacaan tadi kan, ngacak, screenshot acak, screenshot acak. Ini jalurnya yang presisinya ya, seberapa sebagusnya nih, susah ngukurnya pas nih. Tapi ini kurang tepat, nggak kena bawahnya ya, seginilah. Nah, udah kena semua nih. Screenshot diperbesar titik-titik IC CPU, si powernya ya. Itu aja, mudah-mudahan berguna untuk ke depannya, karena iPhone ini 10 tahun pun masih berjaya dia biasanya, untuk sama kayak iPhone 4, iPhone 5, iPhone 7, 8 ini ya. Sekarang pun masih ada bangkainya. Oke, itu aja, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, bisa membantu. Assalamualaikum.